ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك وعنئن على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin dan muslimat al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengawali hari kita dengan ketaatan kepadanya. Allah berikan keringanan pada langkah kita untuk bisa menuju rumahnya yang mulia ini. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa bersama-sama hadir di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap orang-orang yang beriman ketika Allah mudahkan dia untuk senantiasa datang ke rumahnya. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah terima seluruh ketaatan kita, salat kita, zikir kita, doa-doa kita, serta ilmu yang kita pelajari menjadi penerang dalam hidup kita. Ucapan salat dan salam untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunan beliau, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umatnya yang senantiasa mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita izin untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Bagi ini halaman yang ke-16. Wa qauluhu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ayat ini adalah ayat dalam surat Al-An'am dari ayat 151 sampai 153. 151 sampai 153. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum." Aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Kalau kita baca dari ayat 151 sampai 153, maka kita dapatkan ada 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 pesan Allah. Ya, ada 10 perintah Allah Azza wa Jal yang sangat luar biasa. Yang disebut dengan al-wasaya al-ashar, ya, 10 wasiat atau 10 perintah Allah Tabaraka wa taala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ta'alau artinya halummu ay wa aqbilu, ke sini atau datanglah ke sini. Atlu ay aqsus alaikum wa akhbirukum, aku sampaikan kepada kalian dan aku beritakan. Harrama artinya al-haram al-mamnu'u minhu, ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Al-haram ada sesuatu yang dilarang. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tariku, yang dimana ketika keharaman itu dikerjakan, maka pelakunya akan diiqab, dan apabila itu ditinggalkan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya ini dari ayat 151 dari surat Al-An'am sampai 153, maka dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna al-ijmali dari ayat ini, makna global. Ya'murullahu nabiyahu ay yaqula li haula'il musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin alladzina 'abadu ghairallah, yang mereka beribadah selain kepada Allah, wa harramu ma razaqahumullah, bahkan mereka mengharamkan apa yang diberikan Allah rezeki kepada mereka. Sebuah kesalahan pada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah, kemudian mereka mengharamkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum, dan bahkan mereka membunuh anak-anak mereka. Untuk apa? Taqarruban ilal asnam atau taqarruban lil asnam. Mereka melakukan itu untuk mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala sebagai tumbal. Fa'alu dzalika bi ara'ihim, dan mereka melakukan itu ikhwafillah karena bersandar kepada pemikiran mereka, tidak bersandar kepada agama, bukan karena tuntunan syariat. Wa taswilis syaitani lahum, dan karena apa? Dan karena gangguan serta godaan syaitan kepada mereka. Halumu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum. Kesinilah, kata Allah, diperintahkannya Nabi Muhammad SAW, aku sampaikan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian oleh pencipta kalian, Rabb kalian. Wa malikukum, oleh raja kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur seluruh alam, yang mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi. Tahriman haqqa, dengan pengharaman yang benar-benar. La taharrudan wa dhanna, bukan kira-kira, bukan karena ya tidak punya ilmu, tapi apa yang disampaikan itu benar-benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, bukan karena sangkaan dan yang lainnya. Ya. Bal biwahyin minhu, akan tetapi itu semua diharamkan karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amrin min indih, dan perintah darinya. Wa dzalika fima wasaqum bihi fi hadhil wasayil 'ashar, dan itulah yang Allah perintahkan kepada kalian di dalam 10 wasiat yang akan kita sampaikan ini. Allati hiya, yang pertama, wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ini adalah wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ya, dengan satu apapun. Wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman. Dan ini merupakan larangan kesyirikan secara umum. Fasyamila kullu musyrik, dan mencakup seluruh kemusyrikan. Kullu musyrikin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah. Ya, seluruh bentuk kesyirikan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan seluruh bentuk kemusyrikan dari jenis-jenis ibadah. Inilah yang pertama, ikhwafillah, wasiat Allah kepada yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang musyrikin. Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Yang kedua, ikhwafillah, wa wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana, agar kalian semuanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima, ya, dengan berbakti kepada mereka. Wa hifzihima, dan menjaga kedua orang tua kita. Wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah, ya, memelihara, menjaga, merawat serta taat
kepada mereka selama perintah mereka tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini wasiat yang kedua. Ya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa tarkit tarafu alaihima, dan kita tidak boleh sombong. Ya, walaupun kita ini sudah besar ya, sudah bahkan menjadi orang-orang hebat di tengah masyarakat, dipandang, disegani ya, bahkan mungkin memiliki harta yang banyak. Orang tua tetaplah orang tua kita. Yakin, dan kita tetaplah anak bagi mereka. Sehebat apapun kita di mata manusia, tapi kita ini tetaplah anak bagi orang tua kita. Jangan pernah kita merasa hebat. Jangan pernah kita merasa lebih daripada orang tua kita. Apalagi merasa sombong ya kepada orang tua kita, melihatkan keangkuhan. Ya, walaupun mungkin orang tua kita hidup ya dengan apa adanya, sederhana, hidup di kampung, ya, tapi kemudian ketika dia datang ke rumah kita, kita sambut, ya kita sambut, kita berikan, kita muliakan. Jangan sampai ya, mereka ini kita berikan tempat yang paling sudut dari rumah kita, di ruangan yang paling kecil di rumah kita, atau tidak dilengkapi dengan fasilitas, sementara Anda hidup dengan kemewahan, ya, makan dipisahkan antara dia dengan orang tuanya. Jangan. Ini adalah kemungkaran dan ini dosa besar ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Sebagaimana ayat sebelumnya, ikhwafillah, betapa banyak ayat-ayat yang Allah sandingkan antara taat kepada Allah dan ketaatan kepada orang tua. Ya, ketika Allah sandingkan ayat beribadah kepada Allah, kemudian Allah hadirkan setelahnya perintah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, wasiat yang ketiga, wa wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Allah wasiatkan agar tidak membunuh anak-anak dikhawatirkan karena takut fakir. Ya. Allah berikan rezeki anak, Allah berikan rezeki anak, ya, maka Allah berikan pula rezeki kehidupan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membunuh mereka karena takut miskin. Ya. Aila ta'idu banatakum au banatikum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Di mana hal ini menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah kemungkaran yang terjadi di orang-orang musyrikin. Mereka membunuh anak-anak mereka, bahkan membunuh anak-anak perempuan mereka, ya, karena mereka khawatir dengan kefakiran yang akan menyelimuti mereka. Ikhwafillah, keyakinan ini harus ada dalam kehidupan kita. Setiap anak membawa rezekinya. Setiap anak membawa rezekinya. Ya. Dan ini harus kita yakini bersama. Jangan sampai kekhawatiran kita terhadap anak kita, kemudian akhirnya kita membunuh mereka, bahkan menjual dan seterusnya. Fa inni, kata Allah, raziqukum wa raziquhum. Akulah yang akan memberikan rezeki mereka dan rezeki kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falastum turzaqunahum, dan kalian ya bukan memberi rezeki kepada mereka, ya, bal wala turzaquna anfusakum, bahkan untuk diri kalian pun bukan kehebatan kalian, kata Allah. Disinilah ikhwafillah kita harus meyakini wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu binatang yang melangkah berjalan, ya, binatang yang ada di muka bumi ini, tidaklah satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini melainkan telah Allah berikan kepadanya rezeki mereka. Oleh karena itu ikhwafillah, inilah wasiat yang ketiga, wasiat di mana kita tidak boleh membunuh anak-anak kita dikarenakan kekhawatiran kefakiran yang akan menyelimuti ya ketika mereka hidup bersama kita. Allah yang memberi rezeki kita dan Allah yang memberi rezeki mereka. Tidak ada satupun ya binatang dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan ya mereka semua telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, setelah Allah menyebutkan ya hukuk al-usul, ya, yang dasar Allah, kemudian kedua orang tua kita,
Yang ketiga Allah menyebutkan hukuk al-furu', ya cabang. Ya, setelah Allah bicarakan tentang hak Allah, kemudian hak kedua orang tua kita, lalu kemudian Allah sebutkan tentang anak-anak kita. Yang keempat, ikhwafillah, wa wasakum alla taqrabul fawahisha. Ya, Allah wasiatkan pula kepada kalian jangan kalian mendekati al-fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. Ail ma'asi zahira wal khafiyah. Maksiat yang nampak dan maksiat yang tersembunyi. Allah katakan wala taqrabul fawahisha. Bukan Allah katakan wala ta'tul fawahish. Makanya mendekati itu sesuatu yang dilarang. Mendekati ya bukan melakukan, tapi mendekati saja tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jalan yang mengantarkan kepada al-fawahish, ya, kepada kekejian, kepada keburukan, kepada dosa, itu harus ditutup. Jangan dibuka celah untuk kita. Jangan dibuka celah untuk melakukan itu semuanya. Yang kelima, ikhwafillah, wa wasakum alla taqtulun nafsa allati harramallahu qatlaha. Allah perintahkan kepada kita agar tidak membunuh jiwa kecuali yang telah Allah, ya, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Ya. Di mana kita tidak boleh membunuh, ya, jiwa-jiwa manusia yang tak berdosa, ya, seperti yang terlihat hari ini bagi orang-orang Yahud, ya, orang-orang Yahudi mereka sangat zalim, ya, sangat zalim kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, di Gaza, ya, mereka wanita-wanita yang tidak mengangkat senjata, anak-anak bayi, ya, orang-orang lemah, tanpa mereka perhatikan hal itu. Orang-orang Yahud yang memiliki sifat wa qatlahumul anbiya, yang selalu membunuh para nabi. Maka hal yang wajar kalau kita lihat hari ini, sifat mereka tidak akan punya kasih sayang kepada siapapun, ya, selain dari kelompok mereka. Bahkan kelompok mereka pun, bangsa mereka pun, bahkan rakyat mereka pun mereka bohongi dengan berita-berita, ya, agar menutupi kekurangan mereka. Ikhwafillah rahimakumullah, bahwa jiwa manusia ini lebih mahal, ya, lebih mahal untuk ditumpahkan darahnya. Tidak boleh bagi kita untuk beraniaya, berbuat aniaya kepada orang, membunuh orang, ya, menghilangkan nyawa orang. Ini perbuatan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Wa hiya nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haq. Jiwa yang mana yang tidak boleh dibunuh? Jiwa-jiwa orang yang beriman dan jiwa orang-orang yang telah memberikan sumpah atau yang telah melakukan perjanjian, ya, kecuali illa bil haq, kecuali mereka ini memang diberikan kepadanya, diberikan jalan untuk dibunuh, ya. Ya, misalnya seperti ditegakkan hudud, atau mereka orang-orang yang berada di tengah-tengah kita yang melakukan perjanjian, namun mereka melakukan ingkar dan tidak tepat dengan perjanjiannya, alladzi yubihu qatlaha min qisas aw zina ba'da ihsan aw riddatin ba'da islamin. Sebagaimana yang disebutkan di sini, yang dibolehkan yang mana? Seandainya dia berzina, kemudian seandainya dia mencuri, ya, diqisas, kemudian atau dia berzina setelah dia menikah, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji tersebut, atau dia riddah setelah dia Islam. Nah, ini di dalam syariat diatur semuanya, ya, di dalam Islam diatur seluruhnya. Adapun wasiat yang keenam, ikhwafillah, wa wasakum alla taqrabu malal yatim. Wasiat yang keenam, perintah Allah yang keenam adalah tidak boleh mendekati harta anak yatim. Wa huwa at-tiflul ladzi mata abuh. Inilah yatim, anak yang meninggal ayahnya. Illa billati ahsan min tasrifihi bima yahfazuhu. Ya, kecuali memang kita, ya, punya tanggung jawab untuk mengaturnya, ya. Wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaih. Kemudian kalau modal anak yatim itu kita pegang, kita kembangkan, kita usahakan, lalu ketika sudah berhasil kita berikan kepada mereka haknya.
hina yablugha asyudda, sampai dia sudah dewasa. Ya, ay rushd wa zawal as-safah ma'al bulugh. Apabila anak yatim itu sudah dewasa, kemudian pemikirannya sudah mulai bagus, ya sudah mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, ya. Kemudian sampai dia balik, baru kita berikan harta itu kepada mereka. Ini ayat berbicara tentang ya menjaga harta anak yatim. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang semena-mena, ya, abai, dan kita tidak peduli kepada harta mereka. Ya fillah rahimakumullah. Sesungguhnya anak yatim itu adalah wasilah kebaikan bagi kita semuanya. Keberadaan mereka di samping kita adalah cara Allah untuk kita bisa berbuat baik, ya, dengan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatimi hakada, saya dengan orang yang menjaga anak yatim adalah seperti ini. Di mana Nabi SAW menunjukkan jari tengah dan telunjuknya begitu dekat, ya, nanti di hari kiamat orang-orang yang memperhatikan anak yatim, yang mengurusi mereka, ya, sampai mereka dewasa, dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, inilah yang keenam, ya. Kemudian sudah setelah itu Allah sampaikan pada ayat yang berikutnya, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang ketujuh, wasiat Allah kepada kita adalah aqimul adla fil akhdhi wal i'ta' hasba istata'atikum. Hendaklah kalian berbuat adil, ya, di dalam pemberian kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berbuat adil di dalam timbangan kita, di dalam takaran kita, ya, dan ketika kita memberi dan mengambil sesuatu, maka mesti kita adil, ya. Mesti kita adil. Tidak boleh kita berlaku curang di sana. Hari ini ikhwafillah rahimakumullah, ya, betapa banyak orang-orang yang misalnya mereka ini melakukan sebuah timbangan dan takaran. Ya, kalau untuk hak dia, maka dia minta betul-betul diperhatikan. Tetapi apabila hak orang lain, maka dia curang dan kemudian tidak mempedulikannya. Maka Allah memerintahkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita agar kita bisa berlaku adil dalam timbangan dan takaran kita. Kemudian yang ke-8, ikhwafillah rahimakumullah, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil di dalam ucapan. Di dalam ucapan dan perkataan kita. Meski kepada keluarga kita. Yang pahit harus disampaikan. Yang baik juga harus disampaikan. Kalau itu adalah syariat Allah, maka sampaikan. Kalau itu adalah perintah Allah, maka berikan dan jelaskan. Kalau itu adalah larangan Allah pun dikasih tahu. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa berlaku adil dalam perkataan kita. Ya. Jangan hanya kepada orang lain yang tajam, tapi kemudian kepada keluarganya tumpul. Jangan. Tapi kita diperintahkan Allah untuk bisa senantiasa berlaku adil di dalam ucapan kita, di dalam perkataan kita. Kita sudah tahu dia salah, tapi sebagai bentuk kekeluargaan kita, maka dia membelanya. Tidak boleh. Salah, maka dia harus dikatakan salah. Benar, maka harus kita bela kalau dia benar. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, adapun wasiat Allah yang ke-9, wa bi ahdillah, Allah wasiatkan kepada kita untuk bisa memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah tabaraka wa taala, ay inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bihi wa na'an. Di mana kita harus taat dan di mana harus kita tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita amalkan, ya, Al-Qur'anul Karim, dan kita amalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasiat yang ke-10, ikhwafillah rahimakumullah, Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula
fatafarraqa bikum an sabilih. Maka jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Di mana Allah tabaraka wa taala, Syekh Shalih Fauzan mengatakan alladzi awsaitukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat, ya, di mana dua ayat terakhir, ya, 152 153, itu di mana Allah tabaraka wa taala melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah azza wajalla. Wa a'dhahuma asyiriku, dan kemudian yang paling besar dari larangan Allah apa? Adalah kesyirikan. Wa fi'lil wajibat, dan meninggalkan, ya, kewajiban. Wa a'dhahuma tauhid, yaitu yang paling besar kewajiban kita adalah at-tauhid wa huwa siratul mustaqim, yang merupakan jalan yang lurus. Lalu kemudian Allah katakan fattabi'u wa la tattabi'us subula al-bid'a wasyubahat. Maka ikutilah jalan Allah yang lurus, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain itu apa? Jalan-jalan perkara bid'ah dan jalan-jalan syubhat, itu tinggalkan dalam kehidupan kita. Perkara bid'ah dalam agama, jauhkan. Perkara syubhat, tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhat," ya, barang siapa yang terjaga dari syubhat, ya, maka sungguh dia telah terjaga dari kehormatannya. Orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Maka jalan kita selamat, maka tinggalkan seluruh yang berbau bid'ah, kemudian tinggalkan perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan fatafarraqa bikum an sabili ay tamilu wa tushattitu bikum an dini. Maka kalian akan condong dan akan, ya, hancur jauh dari agamanya. Inilah wasiat Allah tabaraka wa taala, ya, 10 wasiat yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul ayati lil bab. Dan ini adalah salah satu metode yang beliau lakukan di kitab ini, di mana setiap ayat dia tulis sebagai bentuk munasabat, korelasi dengan pembahasan bab ini. Anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fiha jumalan minal muharramat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, ya, beberapa hal yang diharamkan oleh Allah, ya, ibtada'aha bin nahi anis syirki. Allah memulainya dengan yang paling berat, yaitu pengharaman terhadap asyirik, larangan terhadap asyirik. Wa nahyu anhu yastad'il amr bit tauhid bil iqtida'. Nah, ketika Allah melarang melakukan kesyirikan, maka di sisi yang lain Allah perintahkan kita untuk bertauhid kepadanya. Ya. Fadalla dzalika ala anna tauhida aujabul wajibat. Maka dengan demikian kita tahu bahwa tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib, wa anna syirka a'zamul muharramat, dan kesyirikan merupakan keharaman yang paling besar. Nah, inilah munasabatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 wasiat, ya, di dalam ayat ini Allah memulai dengan larangan untuk melakukan kesyirikan. Larangan melakukan kesyirikan itu artinya ada perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhwah fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ma yustafadu minal ayat. Ya, ayat ini mengandung beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Beliau menyimpulkan sesungguhnya kesyirikan itu adalah perkara keharaman yang paling besar, dan tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwafillah, izamu haqqil walidain. Besarnya, agungnya hak orang tua. Sebagaimana sudah kita bahas, ya, pada bab ini, bahwa kita tahu semua ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang ketiga, ikhwafillah, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq. Dilarangnya kita membunuh jiwa tanpa hak, ya, la siyama idza kana al-maqtulu min dzawil qurba. Apalagi yang terbunuh adalah dari karib kerabat. Yang keempat,
tahrimu akli malil yatim. Diharamkan kita makan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amal ala islahihi. Sekaligus merupakan syariat, disyariatkan untuk ya berbuat, ya menjaga, memelihara harta mereka dan memberikan kepada mereka ya setelah dewasa. Yang kelima, wujubul adal fil aqwali wal af'ali 'alal qaribi wal ba'id. Wajib kita berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan kita, baik itu kepada keluarga dekat maupun orang-orang ya keluarga jauh, orang-orang dekat maupun bukan. Ya, tetap kita harus berlaku adil baik dalam ucapan dan perkataan kita ya. Yang keenam, wujubul wafa bil ahad, wajib kita untuk memenuhi janji kita. Sebagaimana Allah katakan wa aufu bil ahdi. Ya. Kemudian yang ketujuh, wujub ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'ada, wajibnya kita mengikuti agama Islam dan kita meninggalkan selain daripada agama Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, anna tahlil wa tahrim haqqun lillah. Perkara mengharamkan dan perkara menghalalkan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini haram, kenapa ini halal, itu adalah haknya Allah ya Subhanahu wa taala. Makanya ketika di dalam Al-Qur'anul Karim ya, di saat kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam surah At-Tahrim, kita dapatkan ya, maka Allah tabaraka wa taala menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam, memberikan peringatan ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengharamkan madu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwafillah, perkara halal dan haram adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya kita, bukan hak hambanya, bukan hak para ahli ilmu, tetapi haknya Allah Azza wa Jalla yang kemudian disimpulkan oleh ahli ilmu berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluarlah hukum tersebut. Mudah-mudahan 10 wasiat ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan apa yang Allah larang ya kita tinggalkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.